Bisnis perdagangan secara online atau e-commerce di Indonesia memiliki potensi besar dengan nilai perputaran uang mencapai ratusan triliun rupiah. Perputaran uang dalam bisnis ini pun diprediksi terus melonjak seiring tingginya tingkat penetrasi seluler dan internet. Masih sangat besar. Kami akan memperbincangkan perkembangannya seperti apa bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ini ada Mas Agus Chandra, ini adalah salah satu perintis bisnis e-commerce di Indonesia yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia. Sekarang masih menjadi advisor juga ya Mas ya? Advisor. Ya, Mas Agus, ini kalau kita lihat perkembangan terakhir di Indonesia ini seperti apa sih bisnis e-commerce? Bisnis e-commerce Indonesia sangat menjanjikan. Di luar daripada India dan China, Indonesia merupakan potensi terbesar dan pertumbuhan terbesar di seluruh dunia. Kenapa? Karena Indonesia adalah peringkat keempat populasi dunia terbesar di dunia. Oleh sebab itulah bonus demografi, kids zaman now, sekarang semuanya arahnya ke digitalization. Nah, kita tahun kemarin 2014 itu Kominfo mencatat ada transaksi 440 triliun. Diperkirakan 2020 akan mencapai 1.700 sampai 1.800 triliun. Itu potensinya sangat besar. Nah, jika dibandingkan dengan negara lain, tadi Anda katakan di peringkat keempat seperti itu. Namun apakah saat ini e-commerce di Indonesia ini sedang di tahap apa? Apakah masih di tahap siklus awal atau sudah mulai memasuki tahap berikutnya? Saya perkirakan bornya itu sudah tahun lalu. Ini sudah mulai merangkak istilahnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat daripada transaksi Harbolnas tahun kemarin. Harbolnas tahun kemarin sudah mencapai 3, triliun. Ya, 3,3 triliun dan diperkirakan tahun ini naik sekitar 30 sampai 40%. Ya, minimum 4 triliun sudah mencapai. Targetnya memang 4 triliun ya? Betul sekali. Nah, untuk melihat porsinya sendiri untuk e-commerce di Indonesia ini saat ini porsi bisnisnya apakah mencapai 5% sudah atau justru sudah lebih? Saya pikir sudah mencapai 2% ya. 2%? 2% itu sudah sangat bagus. Kenapa? Karena Indonesia masih harus banyak memperbaiki dari segi apa? Logistik. Daripada infrastruktur, daripada komunikasi. Karena logistik sama infrastruktur komunikasi itu akan sangat mempengaruhi daripada konversi daripada belanja. Misalnya contoh ya, kalau infrastruktur komunikasi internet yang sangat tinggi, banyak sekali digital atau banyak sekali platform seperti augmented reality, orang mencapai dari pembelian sampai dengan shopping cart itu lancar semua, tidak ada namanya terputus misalnya, sehingga banyak sekali membantu daripada konversi belanja. Oke, nah ini dengan porsi yang masih 2%, ini kan berarti masih besar sekali kemungkinan untuk terus meningkat. Nah ini ke depannya seperti apa nanti? Setujukah Anda bahwa dibilang ini nanti akan menggeser dari retail konvensional seperti itu? Saya tidak menggunakan kata menggeser, tapi berevolusi. Seperti contoh kita dulu ada listrik, ya dulu ada listrik, sekarang listrik itu sudah hal biasa. Minum kopi dulu kita hanya di rumah, sekarang sudah ada Starbucks. Nah, sama seperti e-commerce. E-commerce adalah sebuah lifestyle. Digital membantu. Sehingga justru yang konvensional dibantu oleh teknologi. Sehingga konversi daripada bisnis itu justru harus lebih berlipat ganda. Nah, oleh sebab itulah kita bisa melihat sebenarnya sebagai contoh acuan ya, di China itu kurang lebih 35%. Nah, kita bisa lihat acuannya di China 35% seperti apa. Dan saya yakin di Indonesia dengan Pak Rudiantara, Kominfo yang sangat aktif sekali saat ini sudah banyak memperbaiki daripada segi infrastruktur dan lain-lain. Itu konversi pencapaian 1.700 sampai 1.800 triliun di 2020 itu bisa tercapai saya yakin. Bisa tercapai. Bisa tercapai. Itu. Nah sekarang oke Anda katakan ini evolusi tapi tidak dapat dihindarkan, inevitable begitu ya, mungkin karena ada perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah, setujukah bahwa seharusnya pelaku bisnis saat ini memang sudah beralih, bagi pelaku dari konvensional ke online? Saya pikir kalau itu sangat memberikan sumbangsi yang mempermudah kepada pebisnis, seharusnya tanpa kita kasih tahu sudah harus melakukan, karena itu tidak bisa dihindarin lagi. Jadi memang tidak menggeser, tapi bagi pelaku bisnis untuk bisa bertahan mau tidak mau harus beralih ya. Sebagai contoh, misalnya kita ada toko di tempat X. Bagaimana orang semua seluruh Indonesia tahu bahwa toko itu ada tempat X. Hanya dengan digitalisasi, dengan sosial media, dengan digital marketing, sehingga dia bisa menjual bukan hanya Indonesia, bahkan dia bisa menjual ke mancanegara.
dengan memanfaatkan daripada digital itu. Baik, kalau gitu. Nah, ini juga yang menarik mengenai e-commerce ini, mengenai bagaimana pemerintah menerapkan aturan bagi bisnis e-commerce ini. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Pasar. Kembali di Kabar Pasar dan kami di sini masih berbincang mengenai perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia ini yang masih dinilai berpotensi sangat besar. Ini porsinya mungkin masih sekitar 2%, tapi dinilai akan maju terus. Tapi saat ini mengapa penetrasinya masih sekitar 2% ya? Padahal ini kita ketahui sudah cukup lama lah berkembang di Indonesia ini. Ya, karena banyak faktor ya, banyak faktor daripada infrastruktur komunikasi yang tadi saya bicarakan tadi, logistiknya juga. Karena makanya kita Indonesia ada roadmap. Roadmap itu ada membahas 9 butir di dalamnya. Nah, 9 butir itulah sebenarnya adalah sebuah ekosistem daripada e-commerce itu sendiri. Nah, ekosistem itulah yang sangat mempengaruhi daripada perkembangan dan pertumbuhan daripada e-commerce itu sendiri. Nah, berbicara mengenai roadmap ini yang diatur dalam Perpres nomor 74 ya tahun 2017, ini sudah cukup mengakomodir belum? Saya pikir sudah, hanya saja terus bertumbuh karena e-commerce sendiri setiap hari behaviornya berubah. Nah, namun 9 butir itu sudah mencakup pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, SDM, logistik sampai dengan pembentukan manajemen, itu sudah sangat-sangat saya pikir sudah mencakup daripada semua e-commerce saat ini, fase saat ini ya. Kita lihat Pak Darmin, Menteri Ekonomi kita, Menko kita sudah bertemu dengan Ibu Sri, Pak Agus untuk membahas dan membentuk Pokja, di mana commerce itu sendiri di bawah Pokja daripada Menperindak. Dan komunikasi, infrastruktur komunikasi di bawah Menko Info, dan terakhir pembayaran Menkyu, BI, dan OJK. Nah, saya pikir dari pembentukan itu kita harap bergulir akan lebih cepat. Nah, salah satunya tadi mengenai perpajakan ini kan menjadi isu yang hangat dan juga sensitif gitu di kalangan pebisnis e-commerce ini. Anda melihat seperti apa sih? Ya benar, karena di sini bukan hanya ada unicorn, tapi kita juga harus melihat UKM. Ya mungkin dari saya pribadi harus dibuat beberapa fase atau pembentukan pembagian segmen. Seperti contoh misalnya pribadi, kita harus batasi berapa omset mereka, dikenakan berapa persen. Atau UKM di bawah 4,8 M itu dikenakan berapa persen. Sehingga yang unicorn membayar sesuai dengan porsi dan kekuatan masing-masing, sehingga itu terjadi fair lah ya. Nah, itulah nanti kita serahkan kepada perpajakan. Saya pikir ini belum ada pembicaraan akan ke arah mana ini mengenai aturan perpajakan dalam ini? penggodokan. Dalam penggodokan. Tapi sebaiknya memang dipilah-pilah begitu ya, tergantung omset yang diterima antara startup. Jika tidak, itu akan terlindas oleh yang besar atau yang unicorn. Saat ini untuk unicorn sendiri di Indonesia kemarin ini Menkominfo baru merilis ada 44 calon unicorn begitu ya, atau calon penyandang predikat unicorn. Anda melihat ini sebagai salah satu keberhasilan parameter dari perkembangan atau bagaimana? Betul, itu salah satu yang akan men-trigger daripada terjadinya unicorn di Indonesia seperti di Amerika. Ada Silicon Valley, ya kan? Di situ akan membentuk, memberikan edukasi bagaimana dan caranya menjadi unicorn itu. Tapi kalaupun men-trigger, ini kan dibutuhkan dana besar. Benar nggak sih untuk maju atau masuk ke bisnis e-commerce ini? Betul, karena Kominfo juga memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan investor. Nah, disinilah memang dibutuhkan jembatan, ya, sehingga yang seharusnya ada kesempatan menjadi unicorn benar-benar akan menjadi sebuah unicorn. Oke, memfasilitasinya gimana tuh Mas? Nah, contohnya misalnya mempertemukan antara investor dari luar negeri dengan Indonesia melalui pitching. Nah, kemarin sudah dibentuk Nexticon, Next Indonesia Unicorn. Nah, itu salah satu sudah sangat-sangat bagus. Saya pikir itu akan bertumbuh sangat cepat itu nantinya. Baik kalau begitu. Nah, tahun lalu kita lihat nilai transaksi itu sudah mencapai 440 triliun ya. Tahun ini kira-kira berapa Mas? Ini kita udah mendekati akhir tahun. Diperkirakan kenaikan minimum 30-50% lah. 30% minimum lah ya. Berarti sekitar 550 sampai 600
triliun ya. Nah, untuk Harbolnas sendiri, Harbolnas sendiri sampai dan saat ini seperti apa sih hype-nya? saya pikir pencapaian untuk 4 triliun itu sangat-sangat memungkinkan ya, karena pertumbuhannya itu 30%, dan kemarin kita melihat basket price-nya tahun ini Harbolnas naik kelas, Bu. Oh gitu ya? Naik kelas, karena dulu orang agak takut belanja yang murah. Sekarang kita melihat sudah ada yang belanja lemari es, TV elektronik yang benar-benar besar. Artinya apa? Artinya Indonesia sudah mulai mempercayai belanja online. Sehingga basket price-nya dulu rendah, sekarang naik kelas lebih tinggi. Berani beli dengan harga yang lebih mahal. Oke, ini juga menjadi salah satu indikator ya bahwa Betul. bisnis e-commerce ini akan terus melesat maju. Dan pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan ini akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pasar, namun sebelum kami melanjutkan perbincangan, ini ada informasi dulu mengenai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah harus memberi insentif terhadap sektor industri agar kontribusinya semakin besar. Dan tidak hanya itu, aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah yang dikeluarkan pemerintah akan menjadi faktor utama bagi industri untuk berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat membuat pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan khususnya di sektor industri. Pasalnya, selama ini kebijakan pemerintah seringkali tidak mendukung sektor industri sehingga kontribusi industri untuk pertumbuhan ekonomi di tahun ini terbilang kecil. Padahal selama ini industri merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut ekonom senior Didik J. Rahbini, pemerintah harus memberi insentif agar sektor industri dapat tumbuh lebih tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memiliki aturan yang tetap dan tidak berubah-ubah. Banyak faktor, terutama sektoral ya, industri tidak bergerak. Untuk menggerakkan industri kan perlu kepastian, perlu fasilitas dari pemerintah, kawasan ekonomi khusus yang tidak jalan harus jalan. Ya, dan perlu kebijakan industri yang benar-benar pakem. Ya, kebijakan industri itu bukan hanya Kementerian Perindustrian, tetapi Kementerian Keuangan insentifnya, ya, Kementerian Dalam Negeri, ya, lokasinya, daerahnya dan seterusnya. Itu semua harus pakem. Nah, sekarang kebijakan industri kita kurang. Kalau bisa dikatakan, kalau mau dikatakan, kalau tidak ingin mengatakan tidak ada. Ya, kebijakannya kurang. Ya, jadi sekarang ekonomi berjalan as is. Karena bisnis itu jalan tanpa kebijakan apa-apa, orang jual beli kan jalan. Tapi untuk kita mendorong harus ada kebijakan industri. Kalau industri bisa naik 6%, apalagi 9% seperti dulu, baru ekonomi akan tumbuh. Jika tidak ada pembenahan terhadap sektor industri, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 masih di kisaran 5,1% sampai 5,2%. Namun sejumlah kalangan masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 dapat tumbuh di kisaran 5,5% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh di angka 5,1%. Ada sejumlah indikator yang membuat pertumbuhan tahun depan lebih tinggi, di antaranya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat saat Pilkada serentak 2018 dan belanja infrastruktur pemerintah. Dari Jakarta, Elva Rizka Bayu, Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah anjlok di pertengahan tahun ini, pertumbuhan penjualan retail mulai menunjukkan perbaikan menjelang akhir tahun. Data Bank Indonesia menunjukkan penjualan real pada bulan November tumbuh 2,9% atau tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Lambatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat masih berlanjut di kuartal keempat ini. Meski mulai membaik menjelang akhir tahun, kinerja pertumbuhan penjualan real tahun ini masih lebih rendah daripada tahun 2016 lalu. Data Bank Indonesia mencatat penjualan real atau penjualan eceran di bulan Oktober lalu hanya tumbuh 2,9%.
Sejak mencapai angka negatif di Juli lalu, pertumbuhan penjualan real tercatat terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan terbesar masih terjadi pada golongan makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,6%. Selanjutnya, penjualan bahan bakar kendaraan dan sandang tercatat masing-masing tumbuh 6,5 dan 5,6%. Sementara penurunan terbesar hingga 11% masih terjadi pada sektor peralatan komunikasi dan informasi. Selain itu, perlengkapan rumah tangga lainnya dan golongan barang lainnya juga mencatat penurunan. Pada bulan November lalu terdapat 2 kota yang masih mencatat penurunan penjualan eceran, yaitu Kota Bandung dan Manado. Namun beberapa kota besar juga mampu mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi seperti Banjarmasin dan Surabaya yang masih bisa tumbuh masing-masing 56% dan 19%. Selanjutnya Kota Jakarta juga masih mencatat pertumbuhan penjualan real hingga 14,5%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, ini kami kembali berbincang dengan Mas Agus Chandra. Ini Mas tadi bisa melihat bagaimana retail sepanjang tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup berat ya seperti itu. Namun memang ada peningkatan sedikit di bulan ini. Nah, menurut Anda ini ada pengaruh juga ya dari bisnis e-commerce? Pengaruhnya tidak banyak karena online sendiri hanya 2%. Cuman mungkin behavior daripada Indonesia itu sudah sedikit shifting ke kuliner dan traveling. Karena Leisure, Indonesia, ya? iya leisure. Karena Indonesia ekonomi sudah seharusnya meningkat ya, sandang pangan sudah mencukupi. Jadi lebih banyak ke tadi ke kuliner dan traveling. Jadi walaupun ada pengaruh, tapi tidak terlalu banyak ya Betul, dari sektor e-commerce ini. Nah, ini tadi kalau Anda katakan bagaimana kepercayaan konsumen di Indonesia ini sudah meningkat ya, terlihat dari indikatornya. Mereka berani sekarang Basket untuk price-nya ya meningkat, basket price-nya. betul. Nah, tapi untuk pengawasan sendiri ini seperti apa? Karena Kemendak ini menyatakan sulit untuk mengontrol peredaran barang-barang melalui e-commerce. Ini kan menyangkut juga nanti tingkat kepercayaan itu. Ya memang itu harus selektif. Makanya di dalam roadmap kita itu sudah ada poin daripada perlindungan konsumen. Di mana perlindungan konsumen itu mencakup banyak hal. Oleh sebab itu juga kita harus banyak memperhatikan daripada konsumen itu juga harus lebih selektif ya untuk memilih produk, jangan tergiur dengan diskon-diskon yang tidak masuk akal. Jadi konsumen sendiri harus cerdas begitu ya, harus Lebih selektif cerdas, ya. betul. Nah, ini kalau misalnya kita juga melihat nih Alibaba Group ini memperkirakan bahwa potensi e-commerce Indonesia ini bisa tumbuh menjadi 46 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Tadi Anda katakan kalau pada tahun 2020 1.700 triliun itu memungkinkan. Nah, ini bahkan diperkirakan 46 miliar dolar ya. Menurut Anda untuk bisa mencapai target ini harus apa nih yang digenjot? Digenjot sebenarnya adalah logistik dan infrastrukturnya itu sangat mempengaruhi sekali. Karena infrastruktur itu bukan hanya infrastruktur daripada offline-nya jalannya sendiri, namun juga internetnya. Seperti contoh 2008 di China itu di rumah-rumah biasa itu sudah 10 Mbps, bayangkan. Di toko-toko seperti Tanah Abang mereka menonton TV itu sudah melalui internet, cepat sekali. Nah itulah akan meningkatkan tadi saya bicara tadi konversi. Karena kecepatan internet itu sangat mempengaruhi konversi daripada belanja. Oke, jadi untuk bisa mempercepat perkembangan bisnis e-commerce ini juga khususnya dari sisi digital ya harus Digital, terus dikembangkan. infrastruktur. Baik, terima kasih Mas Agus Chandra sudah bergabung bersama kami di Kabar Pasar pagi ini. Dan pemirsa, demikian jumpa kita dalam Kabar Pasar pagi. Nantikan Kabar Pasar yang akan kembali hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Gloria Anastasia undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.